Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah la haula wala quwata illa billah. Di video kali ini saya akan membahas tentang uzur salat. Nah, jika seseorang mempunyai uzur di antara tiga ini, maka seseorang meninggalkan sholat tidak berdosa. Oke, kita langsung saja. Uzur sholat yang pertama itu adalah tidur. Jadi tidur itu misalnya orang tertidur terus terbangun dan sudah lewat waktunya, maka orang tersebut tidak berdosa karena meninggalkan sholat karena ada uzur, yaitu tertidur, dan wajib untuk mengulang sholatnya. Dengan catatan tidur itu tidur sebelum masuk waktu sholat. Misalnya nih, ada seseorang tidur jam 12 malam, terus tiba-tiba bablas kebangun sampai jam 7 pagi. Nah, itu tidak dosa itu meninggalkan sholat subuh, karena dia ada uzur, yaitu tidur. Jadi tidur itu termasuk uzurnya sholat ya. Yang kedua itu adalah tidur dilakukan setelah masuk waktu sholat, tetapi meyakini akan terbangun sebelum keluarnya waktu sholat dan ternyata terbangun setelah waktu sholat. Jadi ketika misalnya nih masuk waktu zuhur, azan zuhur berkumandang, terus habis itu ia karena saking ngantuknya, saking capeknya, yaitu tidur setelah masuk waktu sholat zuhur, tetapi ia yakin bahwa ia akan terbangun pas masih waktu zuhur. Jadi ia tidur setelah masuk waktu sholat, tetapi ia yakin akan terbangun dan masih sholat waktunya tersebut masih ada. Misalnya dengan meyakini dia pakai alarm atau minta dibangunin oleh temannya, misalnya ketika seseorang misalnya setelah masuk waktu zuhur, terus habis itu orang tersebut ngantuk banget, jadi ia tidur setelah masuk waktu sholat, tetapi ia yakin bisa bangun lagi dan masih waktu zuhur. Dengan catatan ia yakin misalnya dengan alarm atau waker atau minta dia dibangunin oleh orang lain gitu. Uzur sholat yang selanjutnya itu adalah lupa. Dengan catatan jika bukan disebabkan karena hal yang terlarang. Misalnya lupa seseorang ketika masuk waktu zuhur dia masih membaca Al-Quran, terus sampai masuk waktu asar sedangkan dia lagi membaca Al-Quran. Dia lupa bahwa telah masuk waktu zuhur, sampai masuk waktu asar dia masih baca Al-Quran, dia belum sholat zuhur karena dia lupa gitu. Terus akhirnya teringat, oh iya astagfirullahaladzim, saya belum sholat zuhur nih. Nah, itu tidak dosa, tetapi tetap sholat zuhurnya itu wajib diulang atau wajib diqodho, tetapi tidak berdosa karena dia lupa mengerjakan sholat. Tetapi kalau lupa mengerjakan sholat disebabkan hal yang makruh atau hal yang haram, misalnya lupa mengerjakan sholat karena berjudi, atau lupa mengerjakan sholat karena berzina, atau lupa mengerjakan sholat karena mencuri, atau lupa mengerjakan sholat dengan hal-hal yang makruh seperti lupa mengerjakan sholat karena main FF, lupa mengerjakan sholat karena main catur, terus lupa mengerjakan sholat karena main PUBG. Nah, itu tetap dosa biarpun lupa. Yang ketiga adalah dipaksa. Nah, uzur sholat yang selanjutnya adalah dipaksa. Dengan catatan yang pertama, orang yang memaksa mampu untuk melaksanakan ancamannya. Tetapi kalau misalnya yang maksa anak kecil, bang awas ya bang, ntar kalau abang sholat tak bunuh kau. Wah. Tapi yang maksa anak kecil, nah itu kita itu tetap wajib, karena anak kecil itu tidak bisa untuk mewujudkan ancamannya, karena sedangkan kita yang lebih kuat. Tetapi kalau misalnya orang yang mengancam tersebut mampu untuk mewujudkan ancamannya, seperti orang yang kekar, tubuhnya kekar, terus habis itu orang tersebut lebih kuat dari kita, maka itu kalau misalnya kita dipaksa untuk meninggalkan sholat, maka kita tidak berdosa karena dipaksa. Jadi gitu, kita tidak berdosa meninggalkan sholat, tetapi wajib ditunaikan juga, wajib diqodho. Yang kedua adalah orang yang dipaksa tidak mampu untuk menghindar dari ancaman. Misalnya seseorang jika sholat maka
ada orang berkata, awas ya, jika sholat ntar mau istri kau tagrepek. Nah itu termasuk uzur soal meninggalkan sholat. Tetapi kalau misalnya orang yang dipaksa itu mampu untuk menghindar dari ancaman, maka itu bukan termasuk uzur sholat. Misalnya ada seorang berkata, Mas kalau sholat di sini saya bunuh Anda. Tetapi kalau di sholat di tempat lain gimana? Ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau sholat di tempat ini saya bunuh kamu. Kalau sholat di tempat lain nggak apa-apa. Nah itu bukan termasuk uzur sholat. Karena orang yang dipaksa itu mampu untuk menghindar dari ancaman dengan berpindah ke tempat lain untuk sholat. Jadi gitu. Yang ketiga adalah orang yang dipaksa menyangka jika tidak mengerjakan perintah orang yang memaksa, maka pemaksa akan melakukan ancamannya. Misalnya nih, ada orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat. Hati-hati, kalau anda sholat, ntar anak anda saya bunuh. Dan ternyata orang yang memaksa itu mampu untuk mewujudkan ancamannya, maka orang tersebut tidak berdosa meninggalkan sholat karena dipaksa dan menyangka bahwa jika seorang yang dipaksa tersebut melanggar aturan orang yang memaksa, maka dapat berakibat ancamannya tersebut terwujudkan gitu. Dan yang keempat adalah uzur sholat yang keempat itu yang dipaksa itu adalah tidak ada unsur kesengajaan untuk mengerjakan sholat di luar waktu. Misalnya ada seseorang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat, awas ya, kalau sholat tak bunuh kau gitu. Terus di dalam hati orang yang dipaksa itu kayak rela untuk meninggalkan sholat itu. Alhamdulillah saya dipaksa meninggalkan sholat, jadi saya tidak usah sholat. Jadi rela, ada kerelaan hati, ada keriduan hati untuk meninggalkan sholat. Nah itu bukan termasuk uzur sholat, tetap berdosa karena ada kerelaan hati orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat gitu. Dihafal ya pemirsa. Jadi uzur sholat ada 3, tidur, lupa, dan dipaksa. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Saya juga telah ngantuk nih. Mata saya ngantuk. Saya belum ngopi juga sebenarnya, baru makan mie. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Oke. Kalau Anda tidak subscribe, Anda itu keterlaluan ya. Kalau Anda subscribe dan like, Anda semoga mendapatkan berkah dari ilmu ini. Oke. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.